Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayahnya, taufik serta inayahnya kita bisa kembali melaksanakan taklim kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah di dalam menuntut ilmu. Amin amin ya robbal alamin. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah mulai membahas sifat yang pertama yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat wujud. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah wujud, ada. Kemarin ada mengatakan wujud itu ainul maujud, ada mengatakan ghairul maujud. Tapi yang wajib kita yakini, innamal wajibu alaihi al-jazmu bi anna wujudahu ta'ala wajibun la yaqbalul intifa. Hanya saja yang wajib atas seorang mukallaf yang balik lagi berakal, yaitu al-jazm, meyakini dengan mantap dengan bahwasanya adanya Allah itu wajib, tidak menerima tertolak, tidak menerima tidak ada, wajib ada. Dan wujud Allah wa wujudahu min ghairi maddatin ay aslin, dan adanya Allah tanpa asal atau awal. Allah tidak berawal, Allah tidak punya asal. Wa min ghairi wasitatin ay sababin, dan tanpa perantara atau sebab. Kemarin yang diwajib kita yakini di dalam hati kita. Naam. Iqra. Wad dalilu ala wujudihi ta'ala hudusul alam. Wad dalilu ala wujudihi ta'ala hudusul alam. Dan dalil atas sifat wujud Allah Ta'ala, bukti bahwa Allah itu ada, apa buktinya? Hudusul alami, yaitu baharu alam. Baharu alam. Baharu alam ini menjadi dalil atau menjadi bukti atas adanya Allah. Naam. Ay mawjudatu ay wujuduhu ba'da adamin. Ay wujuduhu ba'da adamin. Apa itu baharu?
Bahar itu maknanya yakni wujuduhu ba'da adamin. Adanya alam itu setelah tidak ada. Kalau bahasa sederhananya, baharu itu baru. Arti baru itu sebelumnya tidak ada, baru ada. Nah, itu baru. Dulu tidak ada, sekarang ada, itu baru. Atau bahasa Melayunya baharu. Wujuduhu ba'da adamin. Adanya setelah tidak ada. Atau adanya didahului dengan tiada. Itu namanya baharu. Naam. Wal alamu ma siwallahi. Wal alamu ma siwallahi. Apa itu alam? Dan alam itu ma siwallahi, sesuatu selain Allah. Itu alam. Bukan hanya dunia, semuanya ma siwallah, sesuatu yang bukan Allah itulah alam. Baik itu manusia, binatang, makhluk hidup yang lainnya, ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya, planet, bintang, matahari, semuanya bila selain Allah itulah yang disebut dengan alam. Nah, alam ini baharu, artinya dulunya tidak ada, sekarang ada. Itulah yang menjadi dalil atas wujud Allah Ta'ala. Nah, Wa tarkibuhul alamu hadisun. Watarkibuhu, dan susunannya dalil. Ini uraiannya supaya kita bisa memahami, supaya lebih detail bagaimana hubungan bahwa baharu alam itu menjadi bukti atas adanya Allah. Watarkibuhu, dan susunannya dalil. Al-alamu hadisun, alam itu baharu. Alam itu baharu, yakni alam itu ada sebelumnya tidak ada. Nah, Wa kullu hadithin lahu muhdisun. wa kullu muhdisin lahu muhdisun. Wa kullu muhdisin, dan setiap yang baharu lahu muhdisun, maka baginya pasti ada yang membaharukan. Setiap sesuatu yang dulunya tidak ada, sekarang ada, pasti ada yang menciptakan, yang menjadikan. Itu logikanya. Tidak mungkin sesuatu yang diciptakan atau sesuatu yang baru ada dengan sendirinya, tidak mungkin. Pasti ada yang membaharukan atau yang menciptakan. Nah, itu logikanya pertama dulu. Nah, Wan natijatu al alamu lahu muhdisun. wan natijatu al alamu lahu muhdisun. Kesimpulan daripada qadiyah sebelumnya, al alamu hadisun wa kullu hadisin lahu muhdisun. Nah, ini kesimpulan daripada dua qadiyah ini dari mukadimah sugro dan kubro. Alam itu baharu, dan setiap yang baharu baginya ada yang membaharukan. Natijahnya, kesimpulannya, al alamu lahu muhdisun. Alam itu baginya ada yang membaharukan. Nah, maka dengan adanya alam itu menjadi dalil adanya Allah. Karena Allah lah yang membaharukan. Karena Allah lah yang menciptakan dari khobar atau berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Naam. Fa in qila mad dalilu ala hudusil alam. Fa'il kila mad dalilu ala hudusil alami. Maka jika ditanya, kalau kita misalnya ditanya orang, mad dalilu ala hudusil alami, apa dalil
Apa buktinya atas baharunya alam? Kita tadi secara teori mengatakan alam itu baharu. Tapi bagaimana membuktikan bahwa alam itu benar-benar baharu? Bukan hanya secara teori kaidah tersebut tadi. Bagaimana? Paham? Fal jawabu annal alama ajramun wa a'radun. Fal jawabu, maka jawabannya annal alama ajramun wa a'radun. Bahwasanya alam itu terdiri dari dua. Satu ajram, dua a'rad. Ajram itu benda atau zat sama, jisim sama, tubuh sama, itu ajram, jirim. Dan a'rad itu sifat yang dimaksud adalah seperti warna, itu sifat. Seperti gerak, itu sifat. Seperti diam, itu sifat. Nah, ini yang dimaksud a'rad. Naam. Wa tilkal a'radu kal harakati wasukuni hadisatun. Wa tilkal a'radu kal harakati wasukuni hadisatun. Dan sifat itu seperti gerak dan diam, hadisatun yaitu baharu. Nah, Ay maujudatun ba'da adamin. ay maujudatun ba'da adamin, yakni adanya sifat itu setelah tidak ada. Jadi sifat itu baharu. Nah, Bidalili annaka tusyahiduha mutaghayyiratan min wujudin ila adamin. bidalili annaka tusyahiduha mutaghayyiratan, nah, Min wujudin ila adamin wa min wujudin ila adamin wa min adamin ila wujudin. Kita tadi menyatakan sifat seperti gerak dan diam itu hukumnya baharu. Artinya baru ada, dulunya tidak ada. Buktinya apa? Bidalili, dengan dalil, dengan bukti, annaka tusyahiduha mutaghayyiratan, bahwasanya engkau menyaksikan sifat tersebut mutaghayyiratan, berubah-ubah. Nah, fal min wa min adamin ila wujudin. min wujudin ila adamin, dari ada kepada tidak ada, wa min adamin ila wujudin, dan dari tidak ada kepada ada. Jadi itu maksudnya. Kita saksikan, kita lihat gerak itu dan dia berubah-ubah, dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Nah, Fal jismu taratan yakunu mutaharrikan. fal jismu tarotan yakunu mutaharikan. Maka jisim, tubuh, ajram itu sama, benda itu sama. Itu terkadang yakunu mutaharikan, terkadang bergerak, sama tubuh kita, terkadang bergerak. Nah, Wa taratan yakunu sakinan. wataratan yakunu sakinan, dan terkadang adalah jisim itu diam, sama tubuh kita, terkadang bergerak, terkadang diam. Nah, Fal harakatu mutaghayyiratun bisukuni. fal harakatu mutaghayyiratun bisukuni, maka gerak itu berubah dengan diam.
Wasukunu mutaghayyirun bil harakati, dan diam berubah dengan gerak. Jadi kita bayangkan, kita kadang bergerak tubuh kita ya, kadang diam. Sebelum tubuh kita bergerak itu didahului dengan diam. Diam pun didahului dengan bergerak. Artinya berubah-ubah. Diam berubah kepada gerak, gerak berubah kepada diam. Ini namanya berubah-ubah. Nah, Wa kullu mutaghayyirin haditsun. wa kullu mutaghayyirin hadisun, dan setiap yang berubah-ubah hadisun, yaitu hukumnya baru. Berarti baru ada. Kita misalnya bergerak, dulunya tidak bergerak, yaitu diam. Berarti gerak ini baru, dulunya tidak ada. Diam pun sama, kita diam, dulunya tidak ada, dulunya gerak. Berarti diam itu juga baru. Kalau kita paham kaidah ini, mudah kita membantah orang yang mengatakan Allah itu berada di atas, bertempat di atas. Kita meyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Imam Asy'ari dan Imam Maturidi mengatakan Allah itu maujud, ada, tidak bertempat, bila makanin tidak bertempat. Nah, kalau kita paham kaidah ini, Allah itu jelas tidak bertempat. Kita tidak mungkin mengatakan Allah ada di mana, Allah ada di atas, tidak. Dan tidak benar juga kita mengatakan Allah ada di mana-mana. Namun Allah ada tidak bertempat. Kalau kita mengatakan Allah di atas mana? Di atas arsy misalnya, atau di atas langit, maka kita tanya, sekarang Allah di mana? Di atas arsy atau di atas langit. Dulu sebelum arsy diciptakan, sebelum langit diciptakan, di mana Allah? Bingung nanti menjawabnya. Kalau dikatakan Allah tidak bertempat, berarti berubah-ubah. Dulu sebelum ada arsy, sebelum ada langit, Allah tidak bertempat. Sekarang ketika sudah diciptakan arsy atau langit, Allah ada di atas arsy atau langit, maka berubah-ubah namanya. Paham ya? Dulu di atas arsy, dulu tidak bertempat, sekarang di atas arsy, berarti berubah-ubah. Maka wa kullu mutaghayyirin hadisun, kaidahnya setiap yang berubah-ubah hukumnya baru. Allah itu qadim, bukan baru. Allah tidak punya awal. Setiap yang baru pasti ada awal. Allah tidak memiliki awal karena Allah qadim. Allah bukan baru. Kalau kita mudah, dulu Allah tidak bertempat. Sekarang ketika diciptakan arsy atau langit, Allah tetap tidak bertempat. Jelas ya? Tidak berubah. Adapun ayat Allah itu bersemayam di atas arsy, mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah memaknai ayat tersebut dengan dua cara metode. Ada tafwid, ada takwil. Tafwid itu menyerahkan pemahamannya kepada Allah. Allah istiwa di atas arsy, selesai. Tidak ada membayangkan macam-macam, tidak ada membayangkan Allah bertempat dan lain-lainnya. Pemahamannya kembalikan kepada Allah. Namun ada ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah ini ditakwil agar selamat tadi daripada pemahaman-pemahaman yang membahayakan. Ditakwil diantaranya istiwa itu istaula, menguasai. Jadi Allah menguasai arsy. Kenapa harus arsy? Karena arsy adalah makhluk terbesar yang diciptakan Allah. Makhluk terbesar saja Allah kuasai, apalagi yang lainnya.
itu maksudnya. Jadi Allah menguasai aras itu aman supaya menghindari daripada pemahaman-pemahaman yang membahayakan. Naam. Wa yu'lamu min hadza anna al-a'rada hadisatun. Wa yu'lamu min hadza annal alama hadisun. Maka diketahui daripada ini, nah, Annal a'rada hadisatun. oh ya. Fa yu'lamu min hadza annal a'rada hadisatun. Fa yu'lamu maka diketahui min hadza dari keterangan ini, dari dalil ini, annal a'rada hadisatun. Sesungguhnya sifat yang seperti gerak diam tadi hukumnya baharu. Nah, kita yakin ternyata sifat seperti gerak diam itu baharu. Dulunya tidak ada, sekarang ada, berubah-ubah. Nah, Wal ajramu allati turadiful ajsama mulazimatun litilkal a'radi. jadi sudah kita tahu dalil pertama, kesimpulan sifat a'rad tadi hukumnya baharu. Kemudian kita masuk kepada bagian kedua. Kan tadi alam itu terdiri dari dua unsur, ada ajram, ada a'rad. A'rad sudah kita yakini, sudah kita ketahui bahwasannya terbukti baharu. Sekarang ajram. Wal ajramu allati turadiful ajsama, dan ajram benda, tubuh, zat yang menyamai maknanya dengan tubuh, sama itu benda, tubuh tadi kan ajsam, diri kita ini tubuh kita. Nah, Mulazimatun litilkal a'radi. mulazimatun litilkal a'radi, yaitu melazimi, menetapi bagi itu sifat. Manusia tadi ada dua, manusia bagian alam, kita kiasnya ke manusia ini. Ada tubuhnya, namanya jirimnya, bendanya ya. Ada a'radnya, yaitu seperti sifat dan gerak. Nah, sifat gerak sudah kita pastikan hukumnya baharu. Sekarang tubuh kita. Nah, tubuh kita ini melazimi sifat. Artinya melazimi Pak, menetapi. Tidak mungkin terpisah. Tubuh kita tidak mungkin terpisah dari gerak dan diam. Tidak mungkin tubuh kita tidak ada gerak, tidak ada diam. Itu namanya melazimi. Tetap ada, tidak bisa terpisah, terikat. Di tubuh kita terikat dengan sifat, yakni gerak dan diam. Sama warna kulit itu tidak bisa hilang. Tubuh kita pasti ada warnanya. Warna juga bagian sifat, melazimi namanya ya. Nah. Li annal jisma la yakhlu 'anil harakati was sukun. Li'anal jisma, karena bahwasanya jisim, tubuh, la yakhlu, tidak sepi, tidak kosong. Nah, Anil harakati was sukuni. anil harakati was sukuni, dari gerak dan diam. Nah, itu dalilnya. Tubuh kita tidak bisa kosong dari gerak dan diam. Nah, Wa kullu mulazimil hadithi fahuwa hadisun. timbul kaidah wa kullu mulazimil hadisi fahuwa hadisun. Dan setiap yang melazimi, setiap yang menetapi yang baru, fahuwa hadisun, maka dia hukumnya sama baharu. Jadi ajram ternyata juga baharu, karena dia menetapi atau melazimi yang baharu, yaitu sifat seperti gerak di diam. Nah, Fal ajramu hadisatun. fal ajramu hadisatun, maka jirim, tubuh, benda itu hukumnya baharu. Nah, Ay maujudatun ba'da adami. ai maujudatun ba'da adamin, yakni
ada setelah tidak ada. Nah, kal a'radi kal a'radi sama hukumnya seperti sifat, ada setelah tidak ada, baru. Nah, wal hasilu hudusul ajrami wal a'radi wal hasilu, dan kesimpulan, dapat sudah kesimpulan. Nah, hudusul ajrami wal a'radi dalilun ala wujudihi ta'ala. hudusul a'radi wal ajrami dalilun ala wujudihi ta'ala. Gitu ya. Kesimpulannya apa? Baharunya ajram dan a'rad, baharunya tubuh, jisim dan sifat itu dalil, menjadi bukti atas adanya Allah. Karena Allah yang membaharukan. Nah, Li'anna kulla hadisin la budda lahu muhdisin min muhdisin. li'anna kulla hadisin la budda lahu min muhdisin. Itu alasannya. Karena li'anna kulla hadisin, karena sesungguhnya setiap yang baharu la budda lahu min muhdisin, tidak boleh tidak atau pasti baginya harus ada daripada yang membaharukan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Nah, Wala muhdisun illallah wahdah. wala muhdisa illallahu wahdahu, dan tidak ada orang yang membaharukan kecuali semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berita yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kita percaya, kita meyakini Allah yang membaharukan, Allah lah yang menciptakan, tidak ada yang lain, hanya Allah yang membaharukan. Nah, Fasabata wujuduhu ta'ala. fasabata wujuduhu ta'ala, maka tetaplah sifat wujud Allah, maka tetaplah pastilah adanya Allah. Nah, dengan dalil tersebut nyata Allah itu ada. Nah, Wa idza sabata lahu al-wujudu wa idza sabata lahul wujudu, dan apabila tetap baginya Allah bersifat wujud, bersifat ada, nah, istahala alaihil adam. istahala alaihil adamu, maka mustahil atasnya Allah bersifat adam, bersifat tiada. Alladzi huwa diddul wujudi, yang mana adam ini, tiada ini lawan sifat wujud. Nah, ini sudah belajar, wujud ada lawannya adam, pakai ain, adam artinya tidak ada. Nah, Hadza huwa dalilul aqliyul ijmali. hadza, ini dalil yang dijelaskan adalah apa? Huwa dalilul aqliyu al ijmali, yaitu dalil akal. Dalil akal. Karena tauhid itu yang utama adalah dalil akal. Logika kita menerima. Adapun dalil nakal, Al-Qur'an itu menguatkan dalil akal. Jadi yang kita jelaskan adalah dalil akal ijmali yang secara global, tapi sudah mencukupi. Kalau yang lebih bagus lagi secara tafsil, secara terperinci. Nah, Alladzi yajibu ala kulli mukallafin. alladzi yajibu ala kulli mukallafin, yang mana dalil akal itu yajibu, wajib, ala mukallafin, atas setiap orang mukallaf, setiap orang yang berakal dan balik. Nah, Ma'rifatuhu. ma'rifatuhu, oleh mengetahuinya. Nah, jadi wajib orang yang balik berakal mengetahui dalil akal, dalil
dalil akli yang tersebut. Bila tidak tahu maka berdosa. Naam. Kama yaqulu Ibnu Arabi was-Sanusi. Kama yaqulu kama Ibnu Arabi was-Sanusi. Kama yaqulu Ibnu Arabiyyin was-Sanusi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi. Dan ada imam yang lain daripada yang dua itu, cuma yang dinukil hanya dua, karena ini imam-imam jagoan tauhid, Imam Sanusi, Imam Ibnu Arabi. Nah, Wa yakfuru man lam ya'rifhu. wa yakfuru man lam ya'rifhu, dan menjadi kafir, dianggap kufur dia, dan menjadi kafir man lam ya'rifhu, orang yang tidak mengetahuinya dalil tadi. Ini memang pendapat yang agak berat sedikit, agak keras. Jadi kalau orang ketika tidak mau belajar ilmu tauhid tentang akidah, ini bisa menjadi murtad menurut sebagian ulama, termasuk Imam Sanusi dan Ibnu Arabi. Tidak kenal dalil, baik secara dalil akalnya itu ijmal atau tafsil, maka dianggap kafir. Nauzubillah min. Maka orang-orang yang mengejar dunia, yang sibuk dengan urusan dunia, sehingga dia lalai mengenal tentang akidah, tidak mau belajar ilmu tauhid, ketahuilah sesungguhnya mereka itu sedang tertipu oleh dunia. Maka beruntung kita yang belajar, karena dunia ini tempat tipu daya. Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Kita tipu gitu. Kita kejar dunia, sibuk dengan urusan dunia, sehingga lalai belajar tauhid, lalai dengan akidah, maka kita tertipu oleh dunia. Berbeda dengan orang yang disebut jahil makzur. Misalnya gini, orang itu baru masuk Islam, dia belum paham, masih dimaafkan. Atau dia itu hidupnya jauh dari ulama, di hutan misalnya, itu dimaafkan karena dia tidak bisa. Kemana dia bertanya? Kalau sekarang banyak ustadz-ustadz, banyak guru-guru agama, cuma kita tidak mau belajar, maka itu tidak dimaafkan. Atau kita tidak punya kecerdasan, kita sudah belajar tidak paham-paham, itu juga dimaafkan. Susah memang kita memahaminya misalnya, itu dimaafkan. Tapi yang tidak mau belajar, sibuk dengan urusan dunianya, itu mereka tertipu daya dengan kesenangan yang menipu, yakni dunia. Perhatikan ya. Nah, Fa'ahdar ayyakuna fi imanika khilafun. fahdhar ayyakuna bi imanika khilafun. Fahdhar, maka hati-hatilah, bi imanika ayyakuna bi imanika khilafun, bahwa ada di dalam imanmu terjadi perselisihan ulama. Artinya begini, kalau kita tidak paham dalil akidah, maka ulama ada berbeda pendapat.
ada mengatakan dia kafir sebagaimana yang tersebut. Ada mengatakan tidak sampai kafir, yakni hanya berdosa. Minimal dia berdosa, minimal. Tapi kalau misalnya yang yang benar, yang dianggap Allah itu nanti di hari kiamat, pendapat yang mengatakan kafir, maka dia kafir. Kalau misalnya yang dianggap Allah pendapat hanya berdosa, maka dia berdosa. Yang jelas kedua-duanya itu tidak baik. Maka kita hati-hati, jangan sampai iman kita diperselisihkan. Ada khilaf, ada perselisihan ulama. Bagaimana supaya iman kita itu tidak ada khilaf? Yaitu kita belajar, kita pahami tentang dalil-dalilnya. Nah, Wadalilun naqliyu qauluhu ta'ala. Wadalilun naqliyu qauluhu ta'ala, dan dalil naqli maksudnya dalil Al-Qur'an, qauluhu ta'ala yaitu firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan sesuatu di antara keduanya. Itu bukti secara dalil nas Al-Qur'an. Nah, itu menguatkan dalil akli tadi. Itu. Jadi kalau kita paham, alhamdulillah. Orang-orang yang mau belajar tentang ilmu tauhid, mau belajar tentang akidah, apalagi dia bisa paham, ketahuilah, yakinilah, mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman yang lurus, yang benar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ilman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli tauhid waj'alna min ahli syafa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi